seperti yang kita bahas biasanya, tetapi melihat kehidupan sebagai metodologi. Para sahabat, eh, pada pagi hari ini kita ditemani dua pakar. Satu adalah apa namanya, tentu saja apa lecture kita pada pagi hari ini adalah Yudhirman Habib nanti. Tapi kemudian yang kedua adalah yang akan memberikan pengantar, karena beliau sebenarnya ahlinya adalah Profesor Dr. Master Toyib. Pada sahabat kita ingin apa namanya ngegasnya pelan-pelan, pelan-pelan ini, karena pemahaman ilmu kalam kalau salah bisa ribet. Tapi saya kira apa namanya proses ini akan kita jalani secara lebih apa namanya lebih prosesnya lebih lebih sederhana gitu, lebih titiannya lebih mudah. Pada bagian pertama kami mohonkan keberkenanan Profesor Dr. Master sebagai Dekan UI di bidang kajian studi Islam untuk memberikan pengantar penjelasan apa namanya mendasar fundamental tentang perkuliahan tentang ilmu kalam dan peradaban Nusantara. Kami silakan, Prof. Prof. Master, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Alladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi wa ma khalaqahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Habib Dato' Monty selaku narasumber atau pengajar, Ustadz Mirzak Sri Lalu Gede Parma, kemudian ada lagi Ustadz Lenovo, siapa ini? Nggak jelas apa gambarnya, nggak jelas apa. Buram ya. Ada Romo Kim juga. Ya. Oh ya, Romo Kim. Ya. Tuan Usup juga ada itu kan. Pak Nunding Libra, Samsul Ranca. Nah ini yang apa dari Bandung ini ya, Anton Sabu. Ya. Nah, jangan salah mengartikan aja ya. Anton yang apa Anton yang suka menyabu. Ya. Bahaya. Pagi ini kita akan berbincang-bincang tentang ilmu kalam dan peradaban Nusantara sebagai satu tema besarnya. Kemudian kita breakdown menjadi adalah asma-asmanya sebagai asas pembentukan peradaban yang agung. Kita lihat pertama adalah karakter manusia sebagai makhluk yang sombong, yang itu merupakan suatu penyakit hati. Sehingga Rasulullah bersabda, manusia yang keras siksaannya nanti di hari kiamat ialah orang-orang alim yang tidak dikaruniai bisa memanfaatkan ilmunya, yaitu ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada dia. Aku bersumpah, kata Imam Al-Ghazali, demi masa hidupku tidak ada yang menyebabkan engkau terus-menerus takabur demikian itu kecuali penyakit yang sudah merata di kalangan orang banyak
bahkan di kalangan masyarakat umum, yaitu enggan mencapai puncak perkara ini, yakni pengamalan ilmu tidak mengerti bahwa pengamalan ilmu itu merupakan cita-cita yang sangat tinggi dan persoalannya teramat penting. Tidak mengetahui bahwa akhirat menjelang datang perkara dan perkara dunia sudah lewat. Tidak mengetahui bahwa batas hidup hanya sebentar, sedangkan perjalanan menuju akhirat masih jauh. Tidak mengerti bahwa bekal hanya sedikit, padahal perkara yang mengkhawatirkan besar sekali. Tidak mengerti bahwa jalan menuju akhirat itu perlu dibuka terlebih dahulu. Dan semua perkara, baik berupa ilmu maupun amal yang tidak murni, karena mengagungkan Allah, menurut Allah yang selalu meneliti dan mengawasi amal, pasti ditolak. Juga tidak mengerti bahwa menempuh jalan akhirat dengan banyaknya hal-hal yang merusak, yang tanpa petunjuk jalan dan tanpa teman yang sungguh memayahkan badan. Kita mengetahui bahwa kesombongan manusia itu memang merupakan satu kecenderungan yang ada pada diri manusia itu, yang dianugerahkan oleh Allah berupa nafsu-nafsu yang ingin menunjukkan kehebatannya di depan makhluk yang lain. Tetapi hanya sedikit orang-orang yang takut kepada Allah akan kesombongan yang membahayakan itu, kecuali suatu golongan yang disebut dengan ulama. Innama yakhsyallaha, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah, min ibadihi, di antara hamba-hambanya, al ulama, hanyalah para ulama. Nah, di sinilah kita menjadi satu start point kita bahwa ilmu lah yang membuat manusia itu tunduk merunduk seperti biji padi. Maka makin dia tua, maka makin dia berisi, makin dia merunduk, dan disitulah mengikis kesombongan yang ada pada dirinya. Ilmu yang kita miliki semata-mata adalah anugerah ilahi. Karena itu tak seharusnya kita sombong atas Jadi kita ini merasa banyak bisa, kalau kemudian maksudnya banyak bisa, banyak ilmu, tapi kemudian karena kita tidak berangkat dari titik yang benar, maka akibatnya adalah munculnya kesombongan itu. Demikian juga di dunia, baik dalam dunia klasik maupun dalam dunia modern, itu ada suatu kegersangan spiritual yang diakibatkan oleh landasan kehidupan yang tidak kokoh. Misalnya dalam fenomena dunia material sekuler, bahwa dalam membangun suatu masyarakat terdapat banyak dampak yang negatif yang harus diperhitungkan dan diantisipasi sedini mungkin agar tidak menjadi bumerang yang pada gilirannya akan menghancurkan apa yang sudah kita bangun. Kemudian dampak negatif serupa inilah yang kurang diperhitungkan oleh negara-negara maju seperti sekarang ini, karena mereka hanya mengejar dan membangun fisik material semata dengan mengabaikan pembinaan mental spiritual. Hal ini berakibat sebagaimana ditegaskan oleh Profesor Emil Salim, pembangunan negara-negara maju terbukti menuju kepada jalan buntu. Kemajuan material memang telah banyak dicapai, tapi serentak dengan itu tidak sedikit jumlah penduduk menderita kemiskinan rohaniah. Inilah yang perlu kita antisipasi dengan memperkokoh jati diri kita sebagai orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Di dalam Al-Quran
Allah berfirman, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair, hendaklah ada di antara umat yaitu yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, disinilah peran sentral seorang ulama dalam mengemban ilmu pengetahuan, termasuk di dalam mengemban ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akidah Islamiyah, yang itu merupakan suatu hal yang niscaya dalam kehidupan manusia. Dan oleh karena itu, hanya orang-orang yang berilmulah yang mereka itu merupakan satu golongan kecil yang merupakan dalam istilah sekarang disebut dengan kreatif minority, orang-orang yang punya suatu kecerdasan, kecendekiawanan yang jumlahnya itu sangat sedikit sekali. Ketahuilah oleh kita bahwa dunia ini yang kelihatan mewah dan menggiurkan adalah merupakan suatu cobaan dari Allah yang itu lebih hebat menurut Syekh Athailiyah dari suatu cobaan yang dihadirkan oleh Allah melalui dua malaikatnya, yaitu Harut dan Marut, yang oleh Allah diutus untuk mencoba manusia, menguji manusia dengan peringatan bahwa aku adalah ujian untukmu. Maka kemudian ternyata mereka walaupun sudah diperingatkan oleh kedua malaikat ini, tetap saja mereka berburu ilmu-ilmu sihir, yaitu ilmu yang bisa mengguncangkan hati, pikiran, dan tindakan manusia, sehingga dia membangun suatu peradaban yang rapuh seperti rumah pasir yang ada di pantai yang selalu digoncang oleh ombak dan akhirnya dia lenyap tak berbekas. Ya, hati-hati ya. Ini anak saya mau ujian di Madrasah Sanawiyah untuk melanjutkan di LTA. Inilah kurikulum di pesantren, itu terutama pesantren Gontor, itu alumninya tidak diberi ijazah SMP, dengan harapan melanjutkan ke SLTA tetap di tempat yang sama, sehingga akibatnya kita kesulitan, sehingga kita mencari lembaga pendidikan di luar untuk mengikuti ujian persamaan. Kita lanjutkan. Muliakanlah ilmu dan perantaranya, yaitu yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita mendapatkan sesuatu, termasuk hikmah di baliknya. Jadi antara ilmu dan hikmah ini seharusnya merupakan satu kelanjutan, sehingga manusia tidak sekedar mempunyai pengetahuan, tetapi bagaimana dia bisa mengaplikasikan ilmu pengetahuan dalam suatu bentuk peradaban. Tetapi kita juga harus hati-hati, karena peradaban ini bisa dalam arti tanda petik negatif, yaitu yang menjerumuskan manusia kepada kehidupan neraka dunia dan juga neraka akhirat. Oleh karena itu, dalam membangun suatu peradaban, kita harus mementingkan untuk menyeleksi bagaimana kita bisa membangun suatu peradaban dengan ilmu pengetahuan dan sains yang didasarkan atas iman dan takwa, sehingga peradaban itu bermanfaat bagi manusia seluruhnya. Demikian mungkin sebagai satu pemantik atau pengantar pengajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan tugas kita sampai selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam.
Betul, tapi ini pencerahan betul-betul pagi yang penuh dengan pencerahan. Para sahabat semua, saya kira ini menarik untuk kita kaji lebih dalam karena dua terminologi besar ini antara ilmu kalam dan peradaban Nusantara ini memiliki dimensi yang sangat banyak dan kemudian juga membuat keterhubungan itu menjadi kesatuan yang utuh dalam kehidupan kita sebagai manusia. Para sahabat, kita selanjutnya kita akan dengarkan bersama uh, kuliah ilmu kalam dan peradaban Nusantara oleh yang mulia Yudhirpan Habib Manti. Beliau adalah ketua umum dari Halakah Budayawan Islam Indonesia dan sekarang menetap di Pulau Lombok. Kami silakan. Terima kasih Profesor Sirolugiri Parmanegara. Terima kasih Mas Profesor Masrur Thoyib. Terima kasih semua yang hadir atas kesempatan ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi jami'an. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu. Asyhadu anna Muhammadan nabi abduhu rasulullah. La nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillah jami'an. Terima kasih Allah bahwa pada pagi ini kita bisa berkumpul dengan bersuka cita karena Allah mempertemukan hati kita sehingga kita bisa bertatap wajah walaupun lewat layar yang modern dalam ilmu gaib versi modern. Bagaimana kita menukar telepati menjadi telepon dan video call pada hari ini menjadi webinar. Pengembangan dari sebuah pemahaman tentang bagaimana memfisikkan sesuatu yang metafisik selama ini menjadi incaran-incaran orang-orang masa lalu sampai pada hari ini. Dan anak-anak hari ini melakukannya dengan teknologi yang mulai agak lebih canggih lagi. Namun di balik itu semua, terlepas dari itu semua, saya minta izin dan mohon maaf. Saya minta maaf kepada yang berhadir. Apakah bersedia maafkan saya jika banyak kesalahan saya akan saya sampaikan pada hari ini? Gimana? Ikhlas memaafkan saya semua? Alhamdulillah. Allah. Jadi bahwa ilmu kalam itu orang ingin mengejar tentang sesuatu yang menjadikan semuanya terjadi. Maka sudah selayaknya kita mengerti tentang kalimatullah yang menyatakan kun fayakun. Maka apabila jadi juga jadilah. Kalimat yang sering menjadi buruan dan incaran para teosof, para filsuf, para sufi, para penyebar syariah yang sampai mereka bersepakat menyatakan al-awaludin ma'rifatullah, bahwa awal daripada sebuah ad-din ini adalah mengenal Allah. Hal yang paling menakjubkan adalah dengan kata, dengan kalam, dengan kaulnya Allah terjadi, maka terjadilah. Allah tidak pernah menyentuh, tidak pernah membentuk, tidak pernah apa, tapi menjadikan sesuatu dengan sesuatu keinginan. Ya, bahwa ketika menyatakan kun fayakun, maka jadilah. Maka server terbesar yang dibangun pertama adalah para tasawuf, para
sufi, para orang alim pasti sepakat bahwa server terbesar, big server, big data yang terbesar itu ada pada Lauhul Mahfuz kita. Di mana dari situ bisa bersinggungan ruh dengan. Nah, dari situ perjalanan awal tentang ilmu kalam yang seharusnya kita idamkan untuk bisa menyatakan kita mengerti dan kita mengenal melalui kalimat kun fayakun, suatu kalimat yang kalau kita ucapkan mungkin biasa-biasa saja karena kita tidak bisa menjadikan dengan kata kun fayakun. Tapi kata kun fayakun ini menjadi suatu hal yang menjadi pedoman bahwa kita ternyata dijadikan dari kolamnya Allah, dari kolam Allah. Jadi ilmu kalam ini adalah bagaimana kita mengenal dulu bahwa yang mengucapkan, sesuatu yang mengucapkan itu kita tidak tahu. Karena kita mungkin tidak berkenalan atau malah sok kenal. Kebanyakan kita sok kenal karena referensial. Jauh sebelum fisik Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika pada alam ruh di surat Ali Imran ayat 81 dijelaskan bahwa para nabi dan rasul sebelum diturunkan ke bumi itu sudah bermusyahadah kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi kalimatan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi pasca kun dibangun sebuah big data, big server yang paling bisa mengatur semua makhluk itu namanya adalah Lauhul Mahfuz, di papan nama yang terjaga. Jadi dia semuanya ada, kita juga pernah di sana. Dan barulah Allah bisa mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Bagaimana ja'alallah menyatakan dia membuat bumi sebagai tempat kediaman manusia. Dalam sistematika bahasa kalimat yang dikeluarkan oleh Allah dalam kalimat ini ja'ilun fil ardi khalifah, maka yang dibikin itu adalah buminya dulu, ardinya dulu, earth-nya dulu. Maka dari earth ini terciptalah apa yang dinamakan Allah menciptakan bumi itu pada bentuk hamparan. Ya, pada bentuk hamparan sehingga dia menjadi kediaman bagi manusia dan gunung-gunung sebagai pancang dan langit sebagai atap. Baru Allah menciptakan manusia yang bernama Adam. Jadi yang harus kita ingat bahwa rencana Allah menyediakan bumi itu untuk manusia yang akan dibuatnya bernama Adam. Sebelumnya Allah sudah menciptakan para malaikat di jannah, di tempat yang sangat indah, sangat baik, sangat bersih, sangat tohar, dan di luar daripada jangkauan-jangkauan subhat, jangkauan-jangkauan buruk dari akal dan hati kita tentang al-jannah. Maka belum ada lahir namanya Plato, Socrates, belum ada lahir namanya Zoroaster, belum lahir namanya
Isa, belum lahir namanya Ibrahim, belum dikebumikan, belum diturunkan ke bumi. Fase itu adalah fase proses yang disebut dengan penciptaan. Maka kenapa Allah menyatakan bahwa Allahu khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayam summa tawa alal ars. Bahwa Allah menciptakan langit dan bumi semesta ini dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas aras. Ada aras di atas aras. Kalau saya mendefinisikan secara singkat dalam pikiran kekinian seorang saya, orang Datuk Manti, bahwa aras itu adalah kepala. Jadi di luar daripada jangkauan kepala, disitulah Allah pergi. Kita mencoba menalarkan Allah itu siapa. Tetapi Allah sudah menyatakan bahwa dia itu jauh dari jangkauan akal kalian. Nah, proses inilah baru dia menciptakan Nabi Adam pertama kali. Terjadi proses percakapan yang boleh kalau dibilang Allah ini sangat demokratis, dan demokratisasi Allah itu terjadi justru di langit kepada para malaikat ketika mau ciptakan Adam. Boleh dia bersilang pendapat. Salah satu malaikat menyatakan, kenapa engkau akan membuat orang yang akan membuat kerusakan di muka bumi, yang akan berperang, yang akan berbunuh-bunuhan. Nah, ke situ arahnya gitu. Saking ingin protektifnya kehidupan di jannah yang sempurna, dia tidak ingin melihat, iblis ini tidak ingin melihat akan terjadi pertumpahan darah sebenarnya. Akan terjadi kerusakan di bumi. Iblis itu sudah tahu, sudah mencegah itu sebenarnya. Yang kita persalah-salahkan selama ini dalam dialog-dialog Allah dengan para malaikat itu ternyata sudah menyatakan hal seperti itu, dan Allah pasti juga sudah tahu bahwa itu akan ditanyakan dan itu akan terjadi. Maka ketika diciptakan, Allah memberikan pengetahuan kepada Allah memberikan pengetahuan kepada Nabi Adam alaihissalam. Lantas diujilah untuk menyebutkan benda-benda atau mengatakan sesuatu di antara malaikat dengan. Sehingga hanya Nabi Adam saja yang diajarkan, ya Nabi Adam aja yang tahu. Hak prerogatif Allah. Siapa yang berani bantah? Walaupun boleh berdialog, tetapi begitu Allah berkehendak, ya nggak ada yang bisa melarang. Dia bikin bumi, ya bumi, dibikin manusia, manusia. Allah berkehendak, Allah berlaku sesuka-sukanya. Kadang kita masih merasa, ini kan kita yang berupaya. Jadi kalimat-kalimat itu menggeserkan nilai-nilai itu. Jauh sebelum persoalan Asy'ari, persoalan Maturidi, persoalan Ibnu al-Arabi, Al-Ghazali, dan lain-lainnya. Persoalan ilmu kalam ini sudah dibahas jauh sebelum itu, jadikan sebuah peradaban. Ketika Nabi Adam boleh melakukan apa saja di tempat yang paling sempurna, kita tidak dimakan buah dari pohon zakum. Nah, terjadi sebuah persoalan
ketika seluruh malaikat diminta oleh Allah untuk bersujud kepada Adam. Semuanya bersujud. Kecuali iblis. Karena dia menyatakan ana khairum minhum. Saya ini lebih baik dari dia. Kenapa saya harus sujud? Saya diciptakan lebih awal. Kenapa saya mesti sujud? Tidak ada kewajiban saya sujud. Bukankah saya hanya sujud kepada engkau ya? Tapi Allah perintahkan seperti itu. Dan diprotes. Ini menjadi sebuah kejadian. Dalam bab-bab kitab-kitab perjanjian lama atau apa itu bab-bab kejadian. Di Quran dijelaskan di beberapa surah mulai dari Al-Baqarah dan beberapa surah-surah lain yang menyatakan tentang bagaimana kejadian Adam di Jannah. Dan sampailah kepada kejadian yang sudah diskenariokan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana iblis bisa menghasut pasangannya Nabi Adam alaihissalam itu, Siti Hawa, yang diciptakan dari diri oleh Allah. Maka berhasillah rekayasa Allah untuk bisa memindahkan manusia yang bernama Adam dan Hawa untuk tinggal hidup. Maka diluncurkanlah dia banyak imajinasi para pembuat film. Bagaimana kayak Superman jatuh dari langit, mitos-mitos orang turun dari langit. Nah, mitos-mitos seperti itu. Bagaimana pengalihan bahasa menjadi mitos, wahyu menjadi mitos. Itu sudah terjadi. Jauh berabad-abad. Sebelum Darwin lahir, proses penciptaan itu sudah tahu orang beragama. Sebelum lahir teori genetika Adam ini akan sudah berkembang. Genetika yang akan membangun peradaban. Nah, maka ketika iblis berhasil menggoda Siti Hawa dan memakan buah, maka di situ terbuka aurat. Cerita para kaum sufi yang bisa kita baca di kitab-kitab klasik yang hari ini masih tetap beredar dan terjadi. Bagaimana Adam sampai di bumi? Maka dia menyatakan Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Memohon ampun langsung kepada Allah. Karena Adam nggak tahu ini kalau dia bakal diturunkan. Yang tahu duluan itu iblis malah kan. Apa gitu kan. Nah, akhirnya ketemulah Adam alaihissalam dengan Siti Hawa yang diturunkan di Jeddah. Jin dan nenek artinya. Maka bertemulah mereka berdua di Arafah. Makanya ada wukuf di Arafah pada haji. Peradaban haji pertama, wukuf itu adalah Arafah, mengambil hikmah daripada pertemuan Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa. Yang seharusnya
Kalau ingin disebut sebagai hari kasih sayang, hari percintaan yang paling indah, pertemuan rendezvous daripada sebuah asmara masa lalu, dari jannah turun ke bumi, itu adalah wukuf di Arafah. Sebuah hal yang indah tentang cinta antara lelaki dan perempuan yang dipisahkan oleh Allah dan dikumpulkan lagi dalam satu tempat. Namanya kearifan-kearifan di situ lahir. Dan Allah memerintahkan Nabi Adam alaihissalam di dalam surat Ali Imran itu untuk membuat sebuah bangunan. Maka peradaban bangunan pertama kali yang didirikan di muka bumi adalah Bil Bakkah. Kalau kita baca dalam sejarah Ka'bah, maka peradaban awal pembangunan sebuah bangunan itu adanya di Mekah Al-Mukarramah yang disebut dengan Ka'bah atau di bahasanya Bil Bakkah. Kita tidak mengukur selama ini bahwa itu adalah peradaban awal manusia. Kita tidak tahu kita hanya dijejali konsep teori-teori Darwin. Sehingga teori peradaban-peradaban Eropa dan Yunani yang belum ada pada waktu itu. Dan cara orang merusak tauhid, merusak keutuhan hablum minallah, hubungannya dengan Allah. Nah, seperti itu tidak dengan akal-akalan, tetapi dengan pengetahuan dengan yang tersistematis dilakukan. Dan iblis juga diturunkan ke bumi karena menolak sujud. Dan dia menjadi sparring partner kita, menjadi musuh kita, menjadi enemy malah sebagai musuh. Artinya menjadi musuh yang nyata. Maka disitulah berlaku ketentuan dari awal jannah sampai turun ke bumi. Bahwa kita sudah punya enemy, sudah punya musuh. Adam yang selalu bersyukur. Maka karena dia minta ampun selalu atas kekhilafannya ketika di jannah, ikut memakan buah yang dilarang oleh Allah. Karena bujuk rayu iblis kepada istrinya Siti Hawa, dan dia mau mendekat. Maka kita tahu peribahasa-peribahasa Nusantara itu, ya kan? Tentang perempuan, tentang bujuk rayu, tentang bibir manis. Dan kita juga tahu tentang kalimat musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut itu kan yang satu selimut sama kita. Ya. Begitulah bahasa-bahasa peradaban kita pada hal-hal yang halus secara bentuk. Musuh-musuh tapi ya tempat kita berkembang biak juga. Maka untuk melakukan ibadahnya, maka Nabi Adam melakukan proses namanya korban, pengorbanan terhadap ternak yang dipelihara oleh anak-anak setelah berkembang. Jadi kalau ditanya korban itu sejak kapan? Baca ayatnya. Itu sejarahnya bahwa Nabi Adam sudah menuntut ke korban, Kabil akhirnya bertikai, dan lebih menjurus lagi adalah persoalan perupa yang menjauhkan laki-laki dari ibadah. Nah, karena kecantikan rupa setelah dijodohkan dengan silang-silang,
Aku tidak mau menolak. Dan cerita ini berkembang nanti menjadi mitos-mitos yang wah. Maka terjadilah pembunuhan pertama, persis seperti apa yang dikatakan oleh iblis ketika di jannah. Setelah pembunuhan terjadi, maka Allah mengutus burung gagak berkelahi dan membunuh dan mati salah satu lawannya lantas dikuburkan. Maka seharusnya kita mengenal bahwa peradaban berkubur itu justru pada masa akibat daripada ekses Habil dan Kabil. Peradaban berkubur menjadi ini, inilah pokoknya jadi sejarah-sejarah yang berbau mitos gitu. Lupa kepada asal sejarah berkubur. Nah, berkubur itu adalah hal yang pertama kali dilakukan. Kejadian bunuh, kejadian kematian. Maka Allah menyatakan kullu nafsin zaikatul maut itu. Maka terjadi pembunuhan seperti itu, kamu akan berbunuh-bunuhan, bermusuh-musuhan, ya kejadian seperti itu. Dan kita lupa titipannya adalah peradaban berkubur. Peradaban jannah yang bersih, yang indah, begitu turun ke bumi. Bangun peradaban awal, bangunan. Ya, setelah bertemu di wukuf Arafah, bangunan, Ka'bah, lantas kurban, lantas kubur. Itu bilhuda dengan tuntunan Allah Ta'ala. Melalui burung gagak tadi, bagaimana berkubur. Sampai akhirnya kita sempurnakan sekarang berkubur setelah disolati, setelah dimandikan, dikafani, disolati, baru dikuburkan. Menjadi sempurna padahal. Artinya, fase awal peradaban manusia di muka bumi yang dibangun oleh Nabi Allah Adam alaihissalam itu dengan beberapa kejadian. Salah satunya peradaban berkubur dan migrasi pertama yang dilakukan oleh Habil untuk lari. Bermigrasi dia menjauh dan berkembang biak cepat. Terus orang Minang, klaim orang Minang ini adalah yang jago migrasi kemana-mana. Enggak, itu sudah ada contohnya dari awal. Bahwa migrasi itu memang sunatullah yang dititipkan pada kejadian-kejadian yang lalu. Maka wajarlah ketika ad-dinul Islam ini menuntun orang pertama kali itu untuk yakin adalah mengenal Allah. Karena mengenal Allah bukan persoalan referensi belakang. Bukan persoalan tutur siapa. Tapi persoalan dari diri kita. Yang di dalam diri ada diri yang berdiri sendiri. Terkoneksikah kita pada jejaring itu? Maka wajar kalau wahyu pertama kali yang diberikan Allah melalui Jibril kepada Nabi Allah Rasulullah Muhammad SAW adalah membaca dengan Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq. Karena nulis bisminya tidak sama dengan nulis bismillah.
isimnya berbeda, maka dia, kalau menurut versi akal yang saya yang paling bodoh ini menyatakan bahwa Bismi rabbikal ladzi khalaq itu dengan isme. Dengan isme tanut, kita kan ideologi kapan kita perjuangkan dengan harta dan nyawa. Isme. Kita ketahui, menjadikan ideologi kita jaga, kita pesan. Isme apa? Isme rububiyahnya Allah. Bismi rabbik. Yang mengatur, Rabbul Alamin, yang mengatur seluruh alam. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang maha mengatur, yang maha menciptakan. Untuk membuat mobil, orang akan mendesain dan membuat aturan. Sistematika. Maka sistematika itu menjadi sebuah buku panduan pada mobil tersebut. Jika ada mobil Nissan Terrano sedan, di dalam mobilnya ada buku panduan mobil Fuso, lantas mobil tersebut rusak, kira-kira bisa tidak diperbaiki dengan buku panduan yang dari mobil Fuso sesuai arahan? Maka Bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang mengatur itulah yang akan menciptakan. Baru dia jadikan. Siapa yang diciptakannya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana. Ciptakan. Khalaqal insana. Menciptakan. Dan Iqra. Baca dan Rob kamu muliakan. Kalimat akram, karim, kiromah menjadi kerama bagi orang Nusantara. Menjadi kerama. Menjadi hal-hal yang memuliakan kemuliaan. Saling memuliakan untuk memuliakan yang maha. Jadi dia menjadi kerama adat. Toto Kromo bahasa Jawa. Itu juga asal dari karya. Sehingga Rob kamu agung. Kenapa mesti kita agungkan, kita muliakan? Allazi alamal bil qalam. Di sini pangkalnya. Ketika Allah mengatakan Allazi alam, yang mengajarkan kamu dengan qalam. Dengan qaul, dengan qaul Allah, dengan perkataan Allah. Alamal insana malam ya. Yang manusia sebelumnya tak punya pengetahuan. Tak punya apa-apa. Tidak mengerti apa. Maka dari peradaban awal Nabi Adam menjadi berkembang pada hari ini. Kisah pembunuhan Habil dan Qabil ketika persoalan percintaan menjadi kisah Mahabharata yang sangat dahsyat. Pada India menjadi mitos perang karena asmara. Lahirlah kisah-kisah seperti Romeo and Juliet, Samson and Delilah. Banyak cerita-cerita itu yang masuk ke dalam jejaring otak kecil manusia yang diturunkan ke dalam dada. Dan kita masih mengatakan bahwa itu adalah peradaban modern. Enggak.
karena kita dijauhkan, digeserkan dari tauhid, dari ilmu kalam. Sehingga kita cepat sekali mengagumi si fulan daripada mengagumi yang membuat si fulan. Maka Allah menyatakan antum la ya'lamu wallahu ya'lam. Kamu itu nggak punya ilmu sudah. Aku yang punya ilmu kata Allah. Kok sok-sok anti kalian di bumi ini. Kalau nggak aku jaring kalian nggak bisa. Nggak bisa kita kenal, kita keluar ketika dari server terbesar Lauhul Mahfuz. Ketika di alam ruh kita mengenal hidup sebelum hidup. Saya agak berlawan mungkin dengan pendapat para ulama, para filosof bahwa mengenal mati sebelum mati. Ya. Saya hanya menyampaikan mengenal hidup. Bahwa ada kehidupan di alam ruh. Mengenal hidup dulu. Bukan mengenal mati. Mengenal hidup di alam ruh. Ketika Adam turun berkembang biak, maka ruh ini ditiupkan ke alam rahim. Hidup di alam rahim. Dunia kecil pada segumpal darah yang berasal dari sperma. Pertemuan omni ovum ex vivo ovum ex ovo menjadi besar dan keluar dari alam rahim, hidup di alam rahim, maka dia keluar lahir hidup di alam ini. Oh, sebelum kita sudah berjanji sahidna qulubana, sudah bersaksi kita di alam ruh. Semua yang namanya makhluk yang bernama manusia itu dibuat persaksi. Maka ketika meleset, maka persaksian itu harus diulang. Makanya saya ingatkan bahwa tidak ada seorang nabi dan rasul yang tidak bermusyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kalau kita merujuk kepada surat Ali Imran ayat 81. Kalau kita tidak melakukan itu, maka kita lebih hebat dari Allah dan mereka. Persoalan tahu. Baru kita mengerti kalam itu. Begitu luasnya ilmu Allah. Yang kita anggap itu ilmu sipulan. Jauh sebelum lahir, sudah ada Nabi Adam melakukan seperti itu. Sudah ada Nabi Adam bikin bentuk bangunan segi empat. Bangunan yang kokoh itu segi empat dalam teori simetris. Dalam teori geometri, ilmu ukur. Apabila dibuat garis silang, bujur sangkar itu, kalau Parma hafal sekali nih. Kita tarik ke atas garis silang itu, maka dia menjadi piramid. Ya, di 4 sisi. Fondasinya tetap segi. Pada awal pertemuan kita hari ini, pembukaan ini adalah bagaimana kita bisa mempertemukan keyakinan bahwa peradaban ini hasil budaya itu hasil budi dan daya manusia, ya kan? Artinya dari alam fikir, alam rasa dan alam laku manusia untuk membangun peradaban itu. Itu bukan cuma hanya biiznillah, tapi bil huda, dengan petunjuk. Baik itu berupa Quran maupun petunjuk pada masa-masa lalu yang dituangkan di dalam Quran. Dan kita anggap itu bukan peradaban. Kita tidak ngerti bahwa itu ternyata adalah peradaban awal. Dan kita cerita soal begini, begitu. Terbang ke Lauhul Mahfuz begini, begitu. Akhirnya jadi ngaco, jadi mitos semua. Maka mengenalkan diri dulu. Bagaimana Allah memperkenalkan diri? Pada pasca Islam, pada pasca Rasul di sini masuk Islam, dia mengenal tidak hanya asma Allah, tapi dia belajar juga sifat. Maka jauh sebelum itu, dakwah pertama Rasulullah yang paling sulit itu adalah tauhid. Karena apa?
pada waktu zaman Rasulullah masih Muhammad bin Abdullah, orang sudah haji, orang sudah puasa, orang sudah zakat, orang sudah sahum. Tetapi kenapa kok masih ada Rasul dikasih wahyu? Apa Nabi Muhammad diutus untuk membawa agama Islam? Nggak ada statement Nabi, aku diutus untuk membawa agama Islam. Nggak ada. Bu'istu diutami mal makarimal akhlak. Maka berkaitanlah dengan surat Al-Alaq tadi. Tentang Allah sebagai Khalik. Mas Is mungkin masih kenal huruf Kho, Lam, Kho. Pada ma'rifatul hijaiyah. Kalau nanti ada pelajaran ma'rifatul hijaiyah itu menarik sebenarnya. Mengenal huruf-huruf hijaiyah dan memarifatinya. Kalau orang yang memarifatinya seperti itu. Nah, artinya Allah itu sebagai Khalik. Sebagai yang menciptakan. Maka apa-apa saja yang diciptakan diberilah hurufnya depannya mim. Namanya makhluk. Mim, ho, lam, dan ho. Mohon izin. Sinkron sehingga antara makhluk dengan kholik. Untuk menentukan, bagaimana dia itu makhluk yang mengenal kholiknya, kita akan lihat pada huruf depannya. Alif. Alif, ho, lam. Namanya ah. Sesederhana itu sebenarnya tauhid menuntut kita kepada akhlakul karim. Mungkin sudah hampir nyaris dan kita cukupkan dulu, nanti kita ulang pada sesi kedua. Mungkin pada 30 menit untuk probing begitu, yang ingin bertanya jelas mendapatkan penjelasan. Jadi kita para sahabat kita dulu ya untuk sesi ini. Ya, 31 menit untuk yang ingin mendapatkan penjelasan yang tadi sama-sama ingin lebih jelas. Nggih, ada waktu kita sekitar 30 menit. Kami persilakan yang ingin bertanya atau ingin menjelaskan dari yang jelas itu. Ini memang rangkanya ini luas sekali nih, rangka ilmu kalam ini saya kira. Bersama kita pada pada pagi hari ini ada Kanjeng Sinau, suatu salam, ada Raja Kilian dari Maluku. Bersama kita juga ada Ibu Nun dari Jogja. Bersama kita juga ini ada Mas Apre ya, Mas Apre. Ada tentu Kang Anton Sabu, juga kita ditemani oleh Prof Master. Kemudian juga ada Satuan Nusuk dari Lombok, Mas Samsul Kanja, Robo Kim yang merekam nanti kalau minta rekamannya ke Mas Robo Kim. Kemudian ada juga Kang Mirza dari Karawang. Kami persilahkan yang ingin probing atau ingin memperjelas sesuatu yang jelas atau ingin juga memberikan tambahan catatan kaki dan sebagainya. Kami persilahkan yang berkenan. Kanjeng Sinau, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Saya pertama berterima kasih atas kesempatan bisa ikut majelis ini. Saya sangat salut. Saya tinggal di Makassar, Pak. Barakah. Menarik sekali ya. Menarik sekali. Sehingga barangkali saya tidak tahu apakah ini pertama atau lanjutan. Berharap kalau bisa berkesinambungan ya, supaya bisa kita
tindak lanjuti interaksi saling mencerahkan, ya butuh sekali banyak hal saya kira yang bisa kita saling mencerahkan, belajar, karena yang disampaikan Habib tadi kan baru pengantar kayaknya. Kalau banyak sekali hal yang Ya, bisa kita tanyakan, Pak. Ya, mungkin kesempatan ini saya ingin mohon tahan bahwa di Nusantara ini kan berkembang ilmu tasawuf. Ya. Kalau di Sulawesi Selatan ini dikenal istilah tasawuf Bugis. Nah, cuman kita tidak tahu menurut kabar bahwa tasawuf Bugis itu asalnya dari Nabi Idris. Nah, ini saya tidak tahu bagaimana sebenarnya. Ya. Terus berkembang juga banyak sekali tarikat-tarikat. Nah, ini yang membuat kita bingung pendekatan-pendekatannya dalam mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah ini kan sangat beragam, sehingga kita butuh pencerahan bagaimana kita istilahnya bagaimana merespon berbagai macam metode pendekatan dalam mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah ini. Butuh sharing. Mungkin itu sementara dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada host. Ini luar biasa. Sebenarnya ini memang ada isu terbaru tentang neurologi teologis gitu ya. Bagaimana otak kesadaran itu mendekatkan diri pada yang hakiki gitu, yang akbar. Ini bagaimana metodenya yang baku atau jalan jusarnya gitu. Kalau ada jalan jusarnya banyak kan. Tapi saya kira pendekatan neurologi teologis itu menarik untuk bisa dibongkar gitu ya. Apakah memang soal pendekatan ini soal kesadaran? Oke, kami persilakan sebelum dijawab secara tuntas nanti oleh Habib yang berkenan untuk memberikan tanggapan, kami persilakan atau pertanyaan boleh. Yang mulia Raja. Terima kasih. Lain dulu. Ya. Makasih. Oh, iya. Tapi sehat-sehat ya. Yang mulia Raja sehat ya. Alhamdulillah. Bu Naning itu angkat tangan tadi Bu Naning. Saya izin bertanya. Silakan. Ya, izin tidak buka kamera. Jadi menarik sekali ilmu kalam dan peradaban. Yang saya ingin tahu lebih dalam adalah bagaimana proses kreatif tauhid itu menjiwai semua praktek-praktek kebudayaan lokal. Wabil khusus misalnya di Padang. Nah itu penanaman akidahnya seperti apa dan proses kreatifnya bagaimana begitu? Karena ini menarik bagaimana sebuah tradisi lokal tidak hilang ketika tauhid ditanamkan di wilayah itu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini memang harus paham betul substansinya ya, betul-betul mana yang inti, mana yang periferi. Oke, kami silakan dua lagi atau satu atau dua. Silakan, Ibu Nun. Itu Mbak Naning. Mbak Nuning. Oke, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Senang sekali pagi ini 12 Mei 2006 bisa bersilaturahmi, bertemu dalam forum ini. Mudah-mudahan bisa menambah semua pencerahan kita semua. Tadi yang disampaikan oleh yang dari Lombok, Habib, menarik sekali. Peradaban manusia itu sudah ada huda dan ada
petunjuk dari Allah selamanya. Jadi peradaban yang ternyata sudah ada blueprint-nya sejak awal, jadi mengalami perubahan-perubahan sampai saat ini hanya berubah style dan warnanya saja. Yang ingin saya tanyakan, ingin pencerahan saya tentang keilmuan. Orang yang berilmu tadi diberikan ada sebuah kesombongan begitu ya. Saya juga merasakan melihat seperti itu, bahwa orang-orang yang berilmu itu ada merasa perbedaan sekali, berbeda sekali dengan orang yang tidak berilmu. Mungkin dalam style bicara atau bertingkah laku gitu. Itu sebagai referensi saja. Yang saya tanyakan adalah ada ungkapan bahwa orang yang berilmu hanya sebatas apa yang diamalkan. Jadi Wah, putus Bu, kenapa? itu bagaimana? Hilang Kemudian, suara. oh ya, Putus tadi, Bu. Diulang yang Putus. terakhir. Diulang, Yang terakhir. diulang Bu. Yang terakhir. Satu menit hilang. bahwa orang yang berilmu itu sebatas apa yang diamalkan. Jadi setinggi apapun orang yang berilmu itu hanya maaf mungkin saya salah, bernilai dia sebagai manusia bermanfaat sebatas apa yang diamalkan. Demikian. Mungkin mohon pencerahan dari saya Habib dari Lombok. Oke. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Waalaikumsalam. Nun. Kami silakan mungkin satu lagi mungkin berkenan. Ya. Ada yang berkenan. Oke. Satu tanggapan. Oke. Oke, kalau nggak ada tanggapan, saya kira langsung Beb, bisa Ya, terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Kalau Bugis ya, Makassar. Saya rasa penyimpangan-penyimpangan sejarah, tulisan-tulisan sejarah itu dilakukan oleh para penjajah. Pemenang itu menulis his story. His story ya, bukan history, tapi his story. Beda. Kalau sejarah itu ada sajar, kasajaratun mubarakatin. Sejarahnya jelas. Ada runutannya. Kalau history tiba-tiba muncul. Nah, saya menyampaikan itu karena seingat saya, proses dakwah pertama itu yang harus dihilangkan itu adalah peran orang Minang di Makassar. Sekali lagi, di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara, itu harus hilang namanya Minangkabau dari bumi Nusantara. Boleh percaya atau tidak. Dan itu dilakukan dengan dana besar oleh Leiden dan Yuki. Itu mereka lakukan aksinya sejak 2007 dengan target menjauhkan peradaban dan sejarah dari tauhid, dari agama samawi. Nah, jadi wajar kayak gitu. Saya menilainya wajar karena Sulawesi, Goa, Ternate, Tidore dan lain-lainnya. Bagaimana peran Datuk Ribandang, Datuk Ritiro, Datuk Fatima, Datuk Mahkota itu mengislamkan daerah-daerah tersebut termasuk Kalimantan dan lain-lain. Dan alhamdulillah orang Minang tuh tidak pernah merasa suatu hal yang wah gitu. Gak, karena mereka orang-orang bermigrasi punya tanggung jawab moral, iman namanya, atas sebuah keyakinan yang bisa disiarkan. Kewajiban siar itu pada laki-laki Minang itu menjadi suatu kewajiban para perantau yang ditularkan baik secara sadar atau tidak sadar, baik secara perintah atau tidak diperintah. Dari dulu sampai hari ini.
Jadi tugas dakwah itu, tugas syiar itu adalah tugas pertama para perantau di tempat dia bermukim. Nah, artinya ketika Islam berkembang, maka masuklah tarekat-tarekat lain, Al-Idrisiyah mungkin maksudnya ya. Terus dibilang tarekat Nabi Idris ya, saya ya bagus-bagus aja gitu. Ngeri juga ya, semua tarekat itu jalannya malam. Karena tarik itu orang yang berjalan malam untuk mempelajari apa-apa yang terjadi pada malam hari. Kalau orang Jawa mungkin ngelakoni bahasanya gitu ya. Dia ngelakoni, dia jalan malam. Nah, kalau di Makassar atau di Indonesia Timur, di NTT, itu juga ada orang yang berjalan malam, melakoni tarekat, berjalan malam. Dan itu saya ketemu beberapa dari kalangan mereka beberapa waktu yang lalu. Saya pernah terhubung dengan mereka, pernah ngobrol dan mereka ya, saya suka. Artinya memahami tauhid dengan cara yang tarik itu pada prakteknya seperti itu. Nah, tarekat-tarekat besar itu ada Jabariyah, ada Sattariyah, ada Naksabandiyah, ada Khalidiyah, ada Samaniyah, dan banyak tarekat-tarekat lain, termasuk Al-Idrisiyah. Itu besar, tarekat-tarekat besar juga banyak. Artinya itu metode ya. Tarekat itu yang disebut tarekat-tarekat itu adalah metode bagaimana pencapaian ruh kita, ruhaniah kita kepada pemilik ruh. Kan itu metode saja nanti untuk persoalan-persoalan ilmu kalam nanti yang menjadi ilmu tauhid, pendekatan muhabbah kita kepada Allah seperti apa, sehingga kita kenal Rumi, kenal yang lain-lain, banyak para tokoh-tokoh sufi yang juga mungkin ada persinggungan kebudayaan antara Hindu dengan Islam pasca Rasulullah, pasca sudah 100 tahun Rasulullah itu ketemu dengan peradaban-peradaban termasuk Yunani dan lain-lain, sehingga menjadikan berbagai kalangan membuat sekte-sekte yang dalam bentuk tataran-tataran tarekat yang difahaminya seperti zikir menjadi duduk dan seperti sila atau duduk di antara dua sujud, melawan perbedaan, menampilkan perbedaan antara Hindu yang meditasi dan Buddha meditasi dengan zikir ala Islami. Akhirnya penentunya ke situ. Tapi nanti itu pada fase yang akan datang kita akan kupas lebih jauh tentang peradaban itu. Itu sangat menarik sebenarnya. Dan artinya wajar-wajar saja ada apapun pada hari ini. Memang harus kita catatkan bahwa sejarah peradaban itu harus dijauhkan dari akar Islam, akar agama Samawi. Itu yang harus kita catat dulu. Karena itu program besar Zionis untuk melakukan itu. Dan itu dilakukan dengan dana besar dan sejak 2007 sudah start. Dan alhamdulillah berhasil dengan hari ini. Nah, disitulah yang kita akan temukan, kita akan bahas pada episode-episode lanjutannya. Selanjutnya yang dari apa tadi? Nuning, Umpama dari Jogja. Sebelum Jogja siapa? Apa? Kim. Ya. Ya, Romo Kim. Romo Kim tentang orang Minang. Tadi saya udah singgung sedikit ya. Gini loh, tauhid pada orang Minang itu mereka sudah bertauhid, sudah mengikuti agama Samawi sejak sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Sebelum ada Isa alaihissalam. Mereka sudah beragama tauhid semua. Maka tidak ada pemujaan-pemujaan. Maka peradaban berkubur di sana disebut megalitikum pada hari ini itu peradaban berkubur. Dan saya pernah nulis itu tentang peradaban berkubur yang ada di Minangkabau dan negeri-negeri di Nusantara. Peradaban berkubur, peradaban paling tua. Bagi hidup manusia berkelanjutan setelah alam dunia, maka akan hidup di alam kubur. Kalau nggak salah ada gambarannya seperti hidup lagi, kita bukan mati lagi. Tapi prosesnya mute, diam dulu. Yang sekarang nih yang tidak bersuara kan mute tulisannya. Jadi kita maut namanya. Gerbangnya adalah maut untuk bisa hidup di alam kubur. Gerbang yang hidup di bumi adalah alam rahim. Gerbang hidup dalam ruh adalah alam ruh turun kepada rahim. Maka pertemuan sperma itu gerbang. Semuanya punya gerbang, punya albab, punya pintu.
Nanti dari situ kita akan masuk kepada alam padang mahsyar, padang penantian. Nah, jadi kalau orang Minang ya tauhid itu dari dulu kita diwariskan di rumah-rumah, di surau-surau kalau pada masa Islam. Jadi kita agak bingung ketika orang mendekatkan agama Bodhi ini dengan Buddha ini dianggap agamanya orang Hindu gitu. Kita agak senyum-senyum aja gitu. Ternyata mereka itu dalam kajian sejarah kemarin yang kita lakukan dengan peristiwa Mai itu adalah sampai peristiwa candi yang di Jambi, Candi Moro Jambi, ke Candi Mas Is mungkin tahu kawasan itu. Para sejarawan kumpul. Ternyata mereka mencari akar daripada Bodhi itu seperti kajian film yang kita tonton Sun Gokong mencari kitab ke barat itu kan. Itu mitologi yang menjurus kepada arah di mana terdapat tempat yang ketika jam 12 pas itu kita tidak bisa melihatkan bayangan. Nah, di situ peran Khatulistiwa dan Ising pernah ke tempat yang sangat orang bilang tidak bisa ditempuh. Palung darat namanya Mai. Mai itu sebuah peradaban besar. Dan itu kemarin kita bikin festival Mai dan mengungkapnya, dan saya menulis tentang cerita rakyat itu menuntunnya menjadi peradaban Mai sebenarnya. Bagaimana berkubur, bagaimana mereka berislam, bertauhid. Maka ketika orang Hindu datang dia bingung gitu kan, bikin candi dia kenapa kerjanya namanya Mak Candi. Di sana nama orang gitu. Nah, pergeseran-pergeseran nilai itu terjadi. Orang Minang adalah orang yang suka bermigrasi. Disebut juga di Yunan itu turunan Minang. Banyak tempat-tempat yang turunan Minang dan dalam pengertian tauhid orang Minang itu dia adalah orang-orang yang menanti penyempurna. Maka adat itu disandarkan kepada sara. Sara itu disandarkan kepada kitabullah. Ketika saraknya mengatakan, maka orang adat harus melakukannya, memakainya. Baru kita bisa menyatakan alam terkembang jadi gunung. Kalau ada orang Minang bilang bumi itu bulat, repot kita. Karena dia selalu petuanya alam terkembang jadi gunung. Terkembang itu bukan alam terbulat. Gitu. Jadi lucu gitu. Satu yang kontradiktif. Nanti kita bahas bumi datar bulat secara ilmiah juga bisa saya menjelaskannya. Kalau memang mau kita bicara masalah tauhid darat, hal yang fisik, yang fisika, yang sangat saintis dan lain-lain, ke arah sana nantinya kita membuka pelan-pelan. Sehingga tidak ada ketertutupan bahwa Allah itu menuntun tidak tanggung-tanggung kepada makhluknya untuk bisa berakhlak, membuat sesuatu yang baik-baik. Tidak ada yang buruk-buruk yang Allah tuntun untuk manusia. Akhlak namanya. Agar bisa, aku ini baik loh ya Allah. Nah, gitu. Maka kita mengenal tentang ya ayat Tuhan, ya ayat nafsul mutmainah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, tentang nafs yang mutmainah. Ta'amah. Tentang nafs, tentang jiwa yang berkesadaran. Bukan tenang kalau di kerbau, kalau di Minang tuh yang bertenang itu kerbau biasanya, tenangnya di lumpur gitu. Itu berkesadaran. Jiwa itu berkesadaran. Sejati ing diri itu berkesadaran. Maka orang Minang itu ngaji sifat 20-nya agak lama. Ngaji sifat 20 orang Minang itu lama sekali. Dari kecil belajarnya kan. Sampai tua itu kaji sifat 20-nya belum lulus kadang-kadang. Nah, karena mendudukkan persoalan siapa itu Allah, ya kan? Kenapa kita harus sholat? Nah, itu sampai ke situ nanti. Maka dia menjadi sebuah yukinun, keyakinan yang mengkuat dengan kekuatannya. Nah, orang Minang akhirnya prinsip-prinsip dasarnya adalah bagaimana dia dimanapun tempat dia berada itu fi asaril sujud.
Di situ tempat dia bersujud, tempat dia mengabdi, ya kan? Setelah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, maka fadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam kalangan ibadah. Kita nggak pernah masuk kok kalangan ahli ibadah, terus kita merasa pengen wadkhulil jannah. Ini persoalan terberat para kita hari ini, termasuk saya gitu. Kadang-kadang sok-sokan aja kan. Padahal jangan-jangan ini cuma referensi kan. Nah, ini repot ini. Makanya saya tidak mengungkapkan persoalan kitab-kitab klasik atau apa pada hari ini, karena turas dan lain-lainnya itu pada sisi-sisi lain. Dan banyak kitab-kitab yang bisa kita kupas satu persatu, dan kajiannya bisa seumur hidup kalau kita buka soal tauhid ini, panjang sekali. Jadi orang Minang itu punya pameonya begitu, sehingga di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya bumi itu tempat asal sujudnya, yang disembahnya itu di atas langit saja, yang dijunjungnya adalah Allah Ta'ala. Itu orang Minang saja nggak paham itu, percaya deh para sahabat sekalian. Saya menjelaskan ini, orang Minang banyak tidak paham itu. Jadi asal nyebut aja, wah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dia tidak paham maksudnya. Bahwa itu tempat kamu bersujud. Disitulah kamu mencari rezeki semua, bersyukur. Maka Allah lah yang dijunjung yang paling tinggi. Kita junjung langit nggak kelihatan kan. Begitu prinsipnya Romo Kim. Kenapa orang Minang kok kayaknya eksistensi untuk apa tauhid itu kuat. Karena belajarnya seumur hidup. Tauhid itu pelajaran seumur hidup. Bukan kelar terus dikasih ijazah, enggak. Itu cuma pernah belajar sebentar, dikasih ijazah pada tarekat, gitu kan. Belum lulus itu. Lulus itu apabila kita memahami, artinya utlubul ilmi minal lahmi ilal lahdi. Belajar itu dari dalam kandungan sampai ke dalam kubur. Kapan kita nerima rapornya? Jadi padang mahsyar nanti. Kan begitu harusnya kita ngerti. Kenapa Rasulullah menyatakan itu? Ternyata ada rapor nanti di padang mahsyar ternyata. Kita lulus apa tidak dari sekolah yang kita diuji terus oleh Allah. Nah, ini yang harusnya kita saya kita semua mulai dari peradaban tauhid dan peradaban. Bagaimana peradaban yang digeser agar jauh dari tauhid. Wow. Apapun teori rancang bangun semua secara matematis, secara teori geometri, kita bisa bahas di sini. Kalau mau secara tauhid itu kenapa Ka'bah segi 4 gitu kan? Ya ternyata itu fondasi paling kuat dan menjadikan dia berbagai bentuk yang nanti dalam bentuk acak. Orang matematis sudah ngerti semua teori geometri seperti itu. Apalagi kalau Studio Gede Parma Negara ini sangat paham ada matematik dasarnya kan. Nah, hal seperti ini yang harus kita ungkapkan dalam kajian-kajian ke depan. Jadi soal orang Minang begitu. Terima kasih Romo Kim, Ananda yang baik hati. Kalau nanya jangan tanggung, yang agak berat-berat dikit 5 ton gitu kan. Terima kasih juga buat Mbak Nuning di Jogja. Bahwa saya sepakat dengan kalimat itu. Allah menyatakan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kebencian besar di sisi Allah kalau kamu mengatakan yang tidak kamu kerjakan. Jadi Islamologi ini, saya khawatir itu kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Satu hal yang saya khawatirkan kepada diri sendiri. Karena kita tidak berbuat. Nah, ilmu itu tergantung kadarnya. Kadar si'ar, kadar fi'il. Pada af'al, pada perbuatan doing, kita make something, kita buat sesuatu. Buat kebaikan, perintah utamanya. Perintah utamanya manusia itu sederhana. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhuhum awliya ba'di ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Baru bisa wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakat. Kalau sudah itu dilakukan baru mereka disebut wa yuti'unallaha wa rasulah. Kalau sudah seperti itu ulaika sayarhamahumullah. Innallaha azizun hakim. Laki-laki beriman, perempuan beriman. Satu dengan lainnya saling lindung melindungi, tolong menolong. Ya.
mengajak kepada yang ma'ruf, yang arif. Local wisdom banyak di kita, kearifan. Ma'ruf menjadi kearifan. Sehingga mencegah, menekan laju pertumbuhan. Terjadilah hubungan hablum minan nas dan hablum minallah. Maka terjadi dua kejadian besar ketika sholat berjamaah. Hablum minan nasnya diselesaikan, baru terjadilah hablum. Kalau tidak, kenapa bil ma'ruf dulu? Karena ini hablum minan nas. Untuk bisa kepada sholat. Nggak selesai hablum minan nas, terus gimana kita mau sholat ini? Gitu. Apakah kita bersedia sholat di kandang sapi, di atas kotorannya? Gitu. Ada orang mau sih. Ini keadaan hari ini. Artinya, ketika sudah amar ma'ruf, maka dia otomatis nahi munkar. Baru kita bisa wa iqamah sholat. Kalau sudah sholat, nah baru kita diajarkan berbagi. Itu nasihat. Sholat itu ayatnya pasti qiyam, pasti hakim, menegakkan. Nah, dalam kajian tauhid nanti ada tentang menegakkan. Artinya, selesaikan dulu hablum minan nas, baru kita bisa sholat. Untuk bisa tetap berkasih sayang, bagaimana kita berbagi dalam bentuk zakat. Muzaki, mencucikan harta-harta daki-daki daripada harta kita. Nah, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Sederhana taat kepada Allah dan Rasul ternyata. Baru orang-orang begitu, orang-orang yang dirahmani oleh Allah. Ulaika sayarhamahum. Gimana nggak cerdas-cerdas umat Islam harusnya? Karena kita dibilang kuntum khairu umat litukhrijan nas ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kamu itu umat yang disortir, dikeluarkan dari jenis manusia. Umat terbaik itu disortir, dipilih. Gak sembarang-sembarang sih, Bu. Masa bilang orang Yahudi itu cerdas, terus kita iya gitu. Nenek kaji subhanallah wa ta'ala, kata orang Lombok. Gitu loh. Hai, kumaha ieu jang. Cek orang teh gitu kan, gitu kata orang Sunda kan, sederhana aja. Artinya bagaimana kita memahami ini menjadi menguatkan muhabbah kita kepada Allah. Walau lewat kajian berbagai hal dalam peradaban ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bahwa saya sepakat dengan kalimat itu karena Allah benci sekali kalau kita mengatakan sesuatu yang tidak kita kerjakan. Terima kasih. Luar biasa. Ya pas jam 7 nih. Bisa nambah sedikit nih Parma? Ya, kita udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Datuk dan beberapa pembicara sebelumnya juga. Mungkin yang perlu kita sama-sama, mudah-mudahan kajian ini kita melakukan kajian tentang berbagai macam ilmu, khususnya tentang terkait dengan topik kita pada pagi hari ini. Semoga ini merupakan bagian dari yang disebutkan kita ikro, bahwa ini merupakan bagian dari ikro kita, dan mudah-mudahan terus menerus. Dan ini juga bagian dari bagaimana kita mencoba untuk berdoa. Mudah-mudahan kita ini bagian yang terkecil yang disebutkan oleh Allah, bahwa
Adam itu disebut dan manusia yang disebut adalah orang yang zalim. Karena sangat sedikit sekali yang berpikir. Nah, mudah-mudahan kita yang sedikit itu termasuk di dalam. Mudah-mudahan kita ini adalah termasuk di dalamnya yang sedikit itu. Itu Allah menyampaikan itu. Karena begitu memang Adam itu lalu malah setan itu begitu menjadi musuh yang nyata bagi kita, sehingga dikatakan manusia itu zalim dan sangat sedikit yang paham. Nah, mudah-mudahan kita yang masuk dalam kelompok kajian ini merupakan orang yang ikro dan termasuk orang yang sedikit itu yang masuk di dalam apa yang dimasukkan Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin memberikan epilog, kami persilakan. Khususnya saya mohonkan epilog dari Pak Dekan. Prof. Master, ada epilog? Ada kata penutup? Bisa saya sedikit, Ustaz? Ya, sifatnya penutup ya. Puang enggak. Cuma ini mudah-mudahan bisa jadi pembahasan selanjutnya. Kemarin hari Ahad itu mantan wali kota Tidore yang meninggal tahun 2021 dikuburkan di Makassar. Lalu kemarin hari Minggu diangkat kuburannya untuk dipindahkan ke Tidore. Itu mayatnya utuh, tidak berbau, dan ini nyata. Masya Allah. Nyata. Masya Allah. Ini mudah-mudahan menjadi bahan renungan dan kajian kita selanjutnya. Mungkin itu saja, dan saya berharap bisa diajak untuk momen berikutnya. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Master, ada epilog? Sepatah dua kata-kata? Betul? Oke. Demikian para sahabat, saya kira inilah perbincangan kita pada pagi hari ini. Memang untuk kajian ilmu kalam ini sangat luas ya, sangat luas dan sangat menyentuh berbagai aspek dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita bisa konsisten untuk terus mengkaji ilmu kalam ini, karena sampai akhir hayat pun seperti kata tadi Pak Habib, ini tidak habis-habis sebenarnya topik dan kajian tentang ilmu kalam. Para sahabat, apabila ada topik untuk minggu depan, mohon di WA saja nomor saya, sehingga nanti bisa apa yang kita bisa buka, apa yang kita bisa kaji ini efektif bagi daya jawab terhadap persoalan kita sehari-hari. Para sahabat, Kanjeng Sinau? Kanjeng Sinau? Oke. Ada epilog, 1-2 kata-kata? Kapan lanjut, Ustaz? Kapan bisa dilanjutkan? Apakah memang ini kan masih dicoba pada Selasa pagi? Apakah kita sepakat Selasa pagi kan gitu? Tapi bisa juga kalau mau dipindahkan, yang penting tidak berbenturan dengan waktu yang umum orang yang menyelenggarakannya itu. Kang Mirza? Jamnya jangan terlalu dekat dengan subuh. Terlalu dekat, 5:30 itu terlalu dekat, tergesa-gesa subuhnya. Jadi mungkin yang dekat dengan subuh, yang Jogja, yang yang Lombok juga terang betul. Jam 6 boleh, jam 6. Jam 6 boleh. Ya, jam 6, nanti jam 7 di situ ya. Tapi kalau jam 6 selesainya itu kesiangan, kita udah siap-siap. Ya di bagian timur itu. Saya kan pengangguran ini, aman. 5.30 ini memang sudah timbang-timbang, karena
apa kalau di Jakarta apa sholat subuh kan jam 4.40 gitu, 4.40. Iya. Ya, jadi ada waktu ya. Tapi saya kira tetap Iya, jam 6 dipertimbangkan lah. karena selalu kendala kita ini ada kendala waktu di Papua ini sudah terang benderang orang sudah harus berangkat kerja ya. Iya. Untuk sementara tetap aja Yeah. kita lihat 3 minggu berikutnya gimana perkembangannya gitu. Siap. Demikian apa namanya perbincangan kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama tutup. Sama-sama baca hamdalah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah.